Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Kumolo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yaitu berdasarkan akuntansi perpajakan yang bermateri aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu pengertian aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud atau intangible asset adalah salah satu aktiva yang sangat penting dan berpengaruh bagi perusahaan. Pertama untuk perusahaan besar. Mengutip dari Investopedia, aset tidak berwujud adalah aset yang tidak bersifat fisik. Karena aset tidak berwujud tidak memiliki bentuk, maka aset tersebut tidak dapat dimiliki atau dimanipulasi. Jenis aset tidak berwujud yang umum mencakup merek, niat baik, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek yaitu utang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti. Dua, kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi provinsi adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi, tetapi jumlahnya belum pasti, sehingga dibuatlah pencadangannya. B. Kontingensi adalah kewajiban jangka pendek yang belum pasti terjadi dan jumlahnya belum pasti. Kewajiban kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan, sehingga hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Karakteristik tidak berwujud dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tidak berwujud secara nyata. Jika dilihat dari namanya, aktiva ini memang tidak memiliki wujud dan eksistensi yang dapat dilihat secara langsung. Namun walaupun tidak memiliki wujud atau eksistensinya, aktiva ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dapat berkembang dan berluas pasar jika aktiva tidak wujudnya memiliki nilai yang tinggi. Kedua, yaitu tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Aktiva tidak berwujud dengan nilai dan bersifat jangka panjang. Pendapatan yang diterima dari aktiva jenis ini akan diterima di masa yang akan datang. Nilai dari aktiva ini didapatkan dari klaim, lalu di kemudian hari. Kas akan diterima perusahaan dari subjek yang melakukan klaim aktiva di perusahaan tersebut. Ketiga, aktiva yang bersifat jangka panjang. Masa manfaat dari aktiva ini adalah lebih dari 1 tahun. Namun, jika perusahaan tidak dapat mengukur atau mengestimasikan nilainya, maka aktiva tersebut akan dianggap memiliki masa manfaat 1 tahun. Masa manfaat dari aktiva ini didasarkan pada hak kontraktual atau hak lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk disebut sebagai aktiva tidak berwujud, satu aktiva harus memenuhi kriteria tersebut. Namun jika suatu aktiva tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut akan dianggap sebagai beban perusahaan. Hingga selanjutnya yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi perpajakan. Ada berbagai macam aktiva yang dapat digunakan perusahaan dan dimiliki sebagai aset perusahaan. Yang pertama yaitu franchise atau lisenses. Franchise adalah hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha, di mana perjanjian bisnis telah disepakati oleh franchisor dan franchise. Franchisor adalah orang yang memberikan hak kepada franchise untuk memasarkan atau menjual produk yang dimiliki franchisor, sedangkan lisenses adalah hak agar dapat memakai suatu jasa atau produk. Yang kedua, goodwill. Goodwill adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Biasanya goodwill akan timbul jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain. Ketika melakukan pembelian, perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang dinamakan goodwill. Dasar yang digunakan untuk mengetahui nilai goodwill adalah nilai pasar atau nilai yang dapat direalisasikan untuk goodwill tersebut. Selanjutnya yang ketiga, trademark atau hak merek dagang. Saat seseorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasaran dengan menciptakan logo atau merek, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. Agar dapat menggunakan hak dagang, dapat dimulai dari menciptakan produk, logo, dan desain, hingga mengurus penerbitan sertifikat hak dagang. Untuk menentukan nilai dari suatu hak merek dagang dapat dinilai dari pengeluaran yang dibutuhkan ketika mendapat hak merek dagang tersebut.
Yang keempat itu copyright atau hak cipta. Salah satu aktiva tidak berwujud lainnya yang sering digunakan adalah hak cipta atau copyright. Cipta adalah hak eksklusif perusahaan agar dapat menjual karya cipta, musik dan karya seni lainnya atas perjanjian yang telah disepakati. Nilai dari hak cipta dapat ditentukan dari semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak cipta tersebut. Yang kelima, paten. Hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan atas suatu temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan bahkan dapat dijual untuk temuan tersebut. Sekian dari presentasi dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.